Ya, sudah bisa, Bu. Sudah bisa, nggih. Nggih, Bu. Ya, di gininya, Bu. Oh, baik, Bapak Ibu. Eh, Sudah bisa didengar suaranya, Bapak Ibu? Bisa, Baik, Pak. bisa, Bisa, Pak. mohon izin untuk hari ini Bapak Ibu saya cabut statusnya. Jadi Bapak Ibu akan menjadi siswa pada pertemuan hari ini ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Gimana Pak. kabarnya Pak. hari ini? Baik ya? Baik, Pak. Guru. Baik. Jadi baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran seperti yang mana bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan kedua di kelas ini ya. Jadi baik, sebelum memulai kegiatan kita pagi hari ini, baik kita awali dengan doa panganjali umat. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi baik anak-anak, dalam proses pembelajaran ini ada beberapa proses yang kita akan lalui sebelum masuk pada tahap pembelajaran inti. Yang pertama saya absen dulu ya. Yang pertama Norneta, ada? Hadir, Pak. Santosa, ada? Ada, Guru. Karyawan, Hadir, Pak. ya hadir semua ya. Hadir semua, Pak Guru. Ya, jadi baik untuk pagi hari ini Bapak akan langsung sebelum masuk di dalam proses, saya langsung bagi kelompok ya menjadi 2. Ya, Pak Guru. jadi saya akan bagi kelompok menjadi 2. Kemudian seperti minggu lalu saya sudah menyampaikan untuk khusus di kelas belajar agama saya untuk mengizinkan membawa handphone ya. Namun sesuai dengan aturan sekolah kita bahwa pada proses pembelajaran yang siswa yang membawa handphone harus mengumpul di ruang kantor. Ya, nanti pas digunakan baru diambil. Jadi itu saya sudah sampaikan bahwa kita akan menggunakan handphone sebagai media pembelajaran. Jadi untuk kelompok ini saya sudah bagi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 silakan kerjasama. Kita akan mengamati gambar dulu ya. Ya, Pak. Silakan diamati gambarnya. Maaf Pak, saya tadi baru masuk oleh terlambat bangun Pak. Ya, nggak apa-apa. Namun ke depan harus lebih disiplin ya. Iya Pak, di malam begadang Pak. Ya, tidak apa-apa begadang, yang penting belajar. Tapi jangan begadang untuk main handphone yang tidak jelas. Sudah? Kemudian masuk di gambar kedua. Sudah ya? Sudah, Pak Guru. Ya. Sudah, Pak. Baik, untuk kelompok 1, siapa yang bisa memberikan apa yang atau menyimpulkan apa yang diamati pada gambar pertama? Siapa yang bisa Upacara ngabdi. memberikan kesimpulan dari apa yang diamati pada gambar pertama ini? Giliran mama nampak jam mana? Oh, ini.
HP itu. Itu masih Bapak itu. Oh, Gambar sembahyang, Pak. Ya, gambar sembahyang ya. Orang yang Ya. sedang melaksanakan persembahyangan, Pak. Ya. Kemudian gambar kedua, siapa dari kelompok ini yang bisa memberikan keterangan yang gambar kedua sesuai dengan pengamatannya? Yang gambar sebelah kiri itu Pak proses ngaben di Bali, sedangkan gambar sebelah kanan untuk proses pemakaman di daerah Toraja, kalau tidak salah Ya, Pak. betul sekali. itu ada gambar orang narik kerbau, Pak. Ya, betul. Jadi baik untuk anak-anak, di mana di gambar ini saya memberikan sedikit pemahaman bahwa di umat Hindu itu sendiri memiliki kekayaan, yang mana kekayaannya ini adalah kita lihat dari budaya yang dimiliki, baik cara sembayangnya, cara aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial. Jadi hal ini anak-anak harus bisa dijaga ya. Bagaimana kita untuk bisa menjaga kelestarian baik ajaran secara lokal maupun ajaran secara umum. Ya. Nah, kemudian di pagi hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu pembagian yatnya secara lokal, khususnya Hindu Alukta ya yang ada di daerah kita. Ya, khususnya Hindu yang ada di daerah Toraja Mamasa. Nah, namun sebelum masuk di dalam pembahasan materi kita pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang anak-anak harus bisa laksanakan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita anak-anak laksanakan di sini, yang pertama adalah anak-anak setelah belajar pembagian yatnya secara lokal Hindu Alukta atau Hindu yang ada di daerah kita, anak-anak dapat menganalisis pembagian yatnya secara lokal, khususnya Hindu Alukta yang ada di daerah kita. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak dapat menganalisis sumber ajaran yatnya secara lokal Hindu Alukta. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga itu anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai yatnya secara lokal dalam Hindu Alukta. Ya. Jadi saya kira itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak setelah belajar pada pagi hari ini, yaitu tentang tujuan pembagian niatnya yang kita bahas secara lokal khususnya Hindu Alukta. Jadi baik, dalam proses pembelajaran ini saya akan menyampaikan secara garis besar tentang pembagian niatnya secara lokal khususnya Hindu Alukta. Nah, namun di pembagian niatnya di sini, sebelum memahami lebih jauh tentang pembagian niatnya secara lokal, anak-anak juga harus memahami tentang sumber ajaran agama Hindu secara lokal. Ya, yang mana di sini dikatakan bahwa sumber ayatnya secara lokal khususnya Hindu Alukta itu terdapat di dalam istilah kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus memahami tentang istilah Sukaran Aluk. Ya, jadi Sukaran Aluk ini adalah salah satu sumber ayatnya yang ada di daerah kita. Jadi secara umum sumber ayatnya itu terdapat di kitab suci Hindu itu sendiri, yaitu kitab suci Weda. Nah, selain di sini Sukaran Aluk juga sebagai sumber ajaran ketuhanan dalam masyarakat Hindu etnis Toraja, yang mana kita lihat di sini kata Sukaran bisa berarti ukuran
atau patokan, pedoman, tuntutan, ya. Nah, adapun aluk di sini berarti ajaran agama, kemudian kewajiban, sopan santun, atau norma-norma serta aktivitas tergantung dari konteks yang digunakan di dalam kehidupan kita selaku umat Hindu, khususnya Hindu Alukta yang ada di daerah kita. Ya. Jadi seperti di sini kita lihat di dalam istilah sastra Hindu Toraja dikatakan jika tidak berpedoman pada sukaran aluk maka dia dianggap UTK aluk, yaitu secara harfiah berarti melanggar aturan agama atau aluk, yang maksudnya melanggar ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan konteks ajaran Hindu, khususnya Hindu Alukta. Kemudian di sini kita lihat sukaran aluk diyakini pemeluknya sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa atau Puang Matua dalam istilah Hindu Alukta yang kita gunakan pada keseharian kita selaku umat Hindu yang ada di daerah kita. Jadi di sini dikatakan salah satu ciptaan Puang Matua atau Tuhan Yang Maha Esa adalah sukaran aluk, yang mana dalam sastra Toraja dikatakan kumombong tosanda sangkana untam palalan aluk kumombong pemali sanda saratu, yang mana artinya di sini adalah lahirlah beliau yang paling sempurna, tidak lain itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, untuk menciptakan aturan agama atau aluk, kemudian membuat larangan atau istilah pemali di dalam keseharian kita, khususnya Hindu yang ada di daerah kita. Kemudian di sini dikatakan demikian banyak dan lengkap atau sempurna. Jadi dalam istilah Hindu Alukta, ungkapan sanda saratu itu berarti serba 100, ya. Kemudian yang berikut di sini dikatakan karena sukaran aluk adalah wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa atau Puang Matua yang merupakan sumber kebenaran tertinggi, maka kebenarannya pun tidak diragukan lagi. Ya, seperti terdapat di dalam sastra Toraja, di sini dikatakan tumampa sanda saluna atau dibuat aturan yang sempurna, kumombong sanda tonganna atau diciptakan dengan kebenaran yang sempurna. Demikianlah keyakinan kita terhadap sukaran aluk sebagai sumber ajaran kita, baik ajaran niatnya atau upacara keagamaan kita maupun ajaran-ajaran pemali yang kita bahas tadi atau larangan-larangan. Kemudian di sini sukaran aluk sebagai sumber ajaran agama yang dipedomani masyarakat Hindu etnis Toraja, khususnya Toraja Mamasa, yang begitu luas, yang mana dalam konteks upacara pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 5 bagian yang akan kita bahas, ya. Jadi yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas secara umum tentang pengertian ayatnya secara lokal, ya, atau istilah kita di sini pemala, ya, secara lokal yang kita bahas pada minggu lalu. Secara umum ada istilah pancayatnya, ya. Jadi anak-anak ketika kita sudah belajar pembagian niatnya secara lokal di sini, anak-anak bisa mengaitkan ajaran pancayatnya secara umum, ya, di dalam ajaran Hindu secara umum. Jadi ajaran pancayatnya di sini kaitannya dengan istilah kita di sini, yaitu 5 randana aluk. Ya, aluk di sini adalah ajaran agama. 5 berarti bilangan 5, dan randana di sini adalah bagian atau ajaran daripada ayatnya itu sendiri. Jadi baik, kita akan masuk di dalam pembagian ayatnya secara lokal. Jadi di mana di sini upacara ayatnya atau pemala
yaitu bentuk pelaksanaan konkret dari Aluk dalam pelaksanaan keseharian Hindu Alukta. Pada konsep Aluk Lima Randana terdiri dari 5 bagian. Ya. Jadi yang pertama di sini Aluk Bannetawu ya. Ya, bisa dilihat di sini Aluk Bannetawu yaitu sama dengan manusiayatnya ya dalam istilah pancayatnya dalam ajaran Hindu secara umum. Ya, Aluk Bannetawu di sini yaitu upacara tentang manusia selama masih hidup atau sejak dalam kandungan sampai meninggal. Ya, bisa dilihat gambarnya di sini. Ya. Gambar pertama di sini adalah orang melaksanakan upacara ayatnya. Kalau di daerah kita ada istilahnya ditoding ya, atau upacara menginjak remaja ini. Ya, kalau gambar di sebelahnya anak-anak bisa tahu nih upacara apa ini? Menikah kayaknya Pak Guru. Ya, Nggak tahu, Pak. Perkawinan, Pak. ya ini Nggak tahu adalah saya. upacara perkawinan secara Hindu Alukta yang memiliki proses dari awal sampai bisa dikatakan seorang menjadi masuk dalam rumah tangga baru ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kecil proses pernikahan yang dilakukan oleh umat Hindu di daerah kita. Jadi saya kira Aluk Bannetawu ini memiliki banyak upacara ya, mulai dari anak-anak atau bayi dalam kandungan. Ya, misalnya contoh kecil. Pada saat bayi di dalam kandungan, suami wajib untuk menjaga hubungan dengan si istri. Ya, contoh kecilnya tidak boleh memotong rambut ya. Ya, itu adalah salah satu bagian daripada menjaga janin yang ada di dalam kandungan dengan tetap menjaga emosi seorang istri. Ya. Nah, kemudian setelah lahir ada upacaranya. Kemudian mau keluar rumah ada upacaranya sampai pada menginjak dewasa sampai pada pernikahan. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Jadi yang kedua di sini adalah istilahnya Aluk Pandanaletong atau Aluk Pebanuan, yaitu upacara tentang perumahan dan berbagai permasalahannya. Ya, seperti pada gambar di sini, ya, ini adalah salah satu proses yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Toraja, yang memiliki upacara yang begitu banyak ya. Sebelum menebang, misalnya mau menggunakan ramuan dari kayu, sebelum menebang kayu, ya kita sudah melakukan upacara di rumah dulu. Kemudian masuk di hutan, ya ada upacara. Kemudian sampai ramuan itu bisa dikeluarkan. Kemudian mendirikan rumah sampai pada rumah ditempati. Itu memiliki rangkaian upacara yang begitu banyak. Nah, kemudian di dalam upacara pembuatan rumah ini itu tidak sama ya. Jadi itu tergantung dari model rumahnya. Tidak semata-mata bahwa model rumah itu berbeda, upacaranya sama. Itu ada tingkatannya. Ya. Jadi itu dilihat dari pemotongan hewan kurban, misalnya babi. Ya, 1 babi, berapa ayam, kemudian 2 babi dan seterusnya. Bahkan sampai pada puluhan sampai ratusan ekor babi yang bisa digunakan. Kemudian yang berikut, yang ketiga,
kita masuk pada pembagian yatnya yang ketiga, yaitu aluk banne malapu atau istilahnya aluk banne tahu. Ya, yaitu upacara tentang pertanian. Ya. Jadi di mana aluk banne tahu di sini adalah suatu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di daerah kita, mulai dari membersihkan parit sampai pada padi bisa disimpan. Ya, jadi upacara banne tahu di sini bukan hanya pada pertanian persawahan ya, tetapi ini cuman melambangkan bahwa padi itu adalah berkat pertanian yang luar biasa yang dilambangkan padi. Nah, sehingga yang saya ambil di gambar ini adalah hasil panen padi ya. Jadi tetapi upacara banne malapu di sini adalah upacara yang dilakukan pada semua hasil alam, ya, bukan hanya padi. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yaitu aluk manukapa, yaitu upacara yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya atau puang matua dengan para dewata. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh upacara manukapa yang dilakukan oleh umat Hindu di daerah kita. Nah, namun di daerah kita ini seperti yang dari awal bahwa di setiap daerah itu pada pelaksanaan ajaran agama itu disesuaikan dengan tempat, kemudian waktunya, sehingga setiap daerah memiliki pelaksanaan upacara yang berbeda. Ya, khususnya di daerah kita, ya, terlihat di gambar ini. Ya, jadi di daerah kita memiliki dua konsep ya, yaitu ada istilahnya aluk simbuang dan ada istilahnya aluk mesawa. Ya, aluk simbuang ini melaksanakan upacara manukapa itu ditempatkan di lumbung. Ya, seperti pada gambar pertama. Kemudian aluk mesawa ini melaksanakan upacara di luar kampung yang sudah ditetapkan sebagai tempat suci. Ya. Jadi ini anak-anak harus pahami bahwa di dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu itu harus disesuaikan dengan tempat. Kemudian yang berikut, yang kelima di sini ada aluk rambu solo ya, atau upacara tentang kematian. Ya, seperti terlihat di gambar ini. Jadi di mana di dalam aluk rambu solo ini merupakan upacara tersendiri bagi umat Hindu. Ya. Jadi itu khusus untuk kematian. Beda dengan tadi ada upacara banne tahu itu masih memiliki rangkaian yang berbeda-beda. Kalau aluk rambu solo ini memiliki rangkaian yang khusus. Namun upacara kematian ya seperti mungkin di Bali ada istilahnya ngaben. Ya, ini disesuaikan dengan kemampuan. Ya, seperti yang kita tahu di daerah kita bahwa upacara rambu solo ini memiliki tingkatan yang banyak. Yaitu disesuaikan dengan pemotongan kurban. Yang mana pemotongan kurban ini mulai dari pemotongan babi, kerbau. Ya, jadi kerbau ini misalnya dari 1 ekor kerbau, 2 sampai pada puluhan, bahkan sampai ratusan. Ya, sehingga di daerah kita ya ada istilahnya menyimpan mayat ya, sampai misalnya sekian bulan, sekian tahun. Jadi itu tergantung dari kemampuan keluarga yang melaksanakan upacara rambu solo itu sendiri. Nah, demikian pembagian yatnya yang kita sampaikan pada pagi hari ini yang anak-anak harus pahami
sehingga di dalam keseharian kita selaku umat Hindu dapat melaksanakan daripada ajaran agama kita, khususnya memahami di dalam pembagian niatnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini kita harus memahami bahwa ada konsep, ya, konsep aluk dengan istilah pemala, ya. Kadangkala di dalam keseharian kita biasanya orang sering memiliki persepsi bahwa pemala dengan aluk itu sama, padahal pada dasarnya konteksnya itu sangat jauh berbeda. Yang mana di sini kita lihat pemala itu lebih identik dengan upacara yatnya, yaitu bentuk pelaksanaan konkret dari aluk itu sendiri. Ya. Kemudian di sini kita lihat dari 5 pembagian yatnya tadi, yang mana di sini yang terurai menjadi istilah 5 randana aluk, seperti yang kita sudah jelaskan di atas, itu terbagi menjadi 2 kategori besar. Ya. Yang pertama itu adalah aluk rambutuka. Ya. Yang tergolong dari aluk rambutuka itu adalah aluk Bannetau, kemudian aluk Pandanan Letong, aluk Pak Taunan, kemudian aluk Manukapa. Ya. Jadi ini sangat saling berkaitan, ya. Jadi kemudian yang kedua ada istilahnya aluk Rambu Solo, ya, yang berdiri sendiri, ya. Yang mana keempat aluk Rambutuka ini tidak bisa dilaksanakan bila di suatu tempat itu ada orang meninggal, ya. Karena di mana aluk Rambutuka ini adalah suatu yatnya yang harus dilakukan dengan situasi di mana kita merasa senang, merasa penuh sukacita untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Sementara aluk Rambu Solo ini adalah suatu yatnya yang dilakukan di mana batin itu berduka, ya. Sehingga aluk Rambutuka ini tidak bisa dilaksanakan ketika ada orang meninggal, walaupun sudah ditentukan waktunya, tetapi tiba-tiba di daerah tersebut ada orang meninggal, itu tidak bisa dilaksanakan. Harus selesai upacara Rambu Solo dulu, atau yang dilaksanakan pertama itu adalah menyelesaikan upacara kematian. Ya, saya kira itu pembagian niatnya yang anak-anak harus pahami. Jadi untuk pembahasan daripada pembagian niatnya secara lokal, demikian yang saya sampaikan. Sebelum itu mungkin ada yang perlu didiskusikan dari anak-anak. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Ya. Ada yang perlu ditanyakan, anak-anak? Oke, Pak Guru. Ya, dari Gusti Ayu Jayanti, ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktunya. Tiang haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Swastiastu. Niki Pak Guru, kebetulan kemarin tiang pindahan dari Bali. Ya. Ya Pak Guru, ya. Tadi Pak Guru sempat menyatakan bahwa ini ada sejenis upacara pancayatnya secara lokal. Ya. Saya sangat tertarik Niki Pak Guru dengan materinya Pak Guru. Yang saya bisa simpulkan tadi ada penyetaraan dari pancayatnya yang biasa tiang dapat di Bali Pak Guru atau di Lombok. Yaitu tadi Pak Guru sampaikan ada aluk Bannetau yang setara dengan manusia yatnya, dan aluk Manuk Apak itu setara dengan dewa yatnya beserta manifestasinya. Nah, di sini kalau aluk Pandanan Letong itu upacara perumahan itu setara dengan dalam pancayatnya itu yang mana ya Pak Guru ya? Dan aluk Pataunan untuk upacara pertanian. Aluk Rambu Solo
Itu ada 3 Pak Guru. Mohon maaf Pak Guru, mungkin bisa lebih didetailin itu setara dengan mana dari pancayatnya. Yang tadi Pak Guru paparkan itu belum ada yang terkait dengan resiatnya, dengan butayatnya, dan fitrayatnya. Kalau upacara kematian mungkin setara dengan fitrayatnya bisa. Tapi kalau yang 2 bagaimana Pak Guru? Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Om Santi Om ya. Baik, terima kasih dari Agusti Ayu Jayanti. Bagus sekali ya pertanyaannya untuk mengaitkan dengan seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa kita sudah membahas minggu lalu secara umum tentang istilah pancayatnya di dalam Hindu secara umum. Nah, yang ditanyakan di sini ada istilah resiyatnya, kemudian butayatnya, yang mana di dalam ajaran Hindu secara lokal itu bisa dikategorikan, ya. Jadi menyangkut dengan butayatnya di sini, tadi sudah dipaham ya bahwa yang masuk Aluk Rambu Solo ini bisa dikategorikan sebagai acara fitrayatnya. Acara fitrayatnya ya. Itu untuk karena upacara kematian. Dipahami ya. Namun yang belum bisa dikategorikan yang mana aluk yang mana butayatnya di sini, kemudian yang mana yang resiatnya. Jadi sebenarnya itu sangat sulit ya, kami sangat sulit di sini. Namun itu terlihat pada saat proses upacara. Ya. Jadi misalnya tadi Aluk Pandana Letong, ya ada istilahnya di sini Maktalurara. Ya. Kalau di Bali itu apa istilahnya ya untuk upacara butayatnya kalau di Bali? Oh iya Pak. Ya. Jadi itu dilihat dari proses upacaranya itu sendiri. Ya. Jadi di Aluk Pandana Letong itu ada khusus upacara yang dilaksanakan untuk upacara butayatnya. Ya, tetapi setiap upacara di daerah ini itu selalu dikaitkan ya. Ada prosesnya. Ada proses upacara itu yang di dalamnya ada upacara butayatnya, kemudian untuk resiyatnya itu ada proses yang dilakukan pada setiap upacara itu sendiri. Ya, seperti di fitrayatnya itu ya ada proses yang dilakukan pada penghargaan para resi atau para pendeta. Ya. Jadi misalnya dalam melaksanakan upacara itu ada proses yang khusus dilakukan untuk menghargai, menghormati, bahkan menyucikan orang-orang suci ya. Jadi saya kira itu memang sangat sulit ya kami kategorikan, karena di dalam Aluk Pandana Letong itu ada khusus untuk ada rangkaian upacaranya yang dilakukan untuk upacara butayatnya. Tetapi untuk membahas secara khusus ya itu tidak terlihat, tetapi itu akan terlihat pada proses upacaranya itu sendiri. Jadi saya kira itu ya. Pak Guru, terima kasih. Gusti Ayu Jayanti yang sudah membuka pola pikir kita bersama. Beri aplaus kepada Gusti Ayu Jayanti ya, sudah membuka pola pikir kita secara bersama untuk memahami lebih jauh tentang ajaran Hindu secara umum. Ya, baik. Kalau masih ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, saya Pak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan panganjali umat dulu Pak. Om Swastiastu.
Om Swastiastu ya. Nah, tadi dari penjelasan Bapak saya masih bingung dan tidak mengerti maksudnya Pak dalam upacara itu Pak. Katanya Ya, bisa sampai hewan korbannya kok banyak sekali gitu. Kalau kami biasa Pak kok bisa satu orang cuman satu aja Pak. Kenapa itu kok harus banyak gitu? Ratusan. Iya, sampai ya, ratusan itu membuat saya bingung loh, Pak. Yang saya ketahui kan, misalnya ada upacara seperti di daerah saya, Pak. ya, Eh, Cuman misalnya ada upacara kematian seperti itu, Pak. ya. Eh, Kami satu orang yang meninggal itu cuman hewan korbannya cuman satu aja, Pak. Tolong dijelaskan, Pak, ya kenapa itu harus banyak gitu, Pak. Ya, jadi Terima saya kasih. sudah Om ya Santi terima Om. kasih Ibu, terima kasih Iliska ya. Ya Iya, bagus Pak. sekali pertanyaannya. Ya, jadi bertanya tentang kenapa bisa sampai sekian eh, ratus baik itu misalnya ekor babi kemudian kerbau yang dilakukan itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, jadi tidak semua upacara ini yang misalnya upacara Rambu Solo ya, tidak semua untuk bisa dilaksanakan dengan begitu memotong kerbau banyak, ya. Tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi misalnya orang bangsawan, ya. Jadi ada misalnya orang-orang bangsawan itu di daerah saya tidak boleh misalnya dia meninggal yaitu harus minimal pemotongan kerbau itu 2 ya, karena itu adalah salah satu aturan ya, misalnya dia keturunan bangsawan atau keturunan pendeta ya, karena di mana di dalam pandangan kami bahwa ketika misalnya seorang pendeta ya, karena ini adalah seorang pendeta ini adalah dia ada istilahnya keturunan yang mana ada ilmunya yang harus diturunkan kepada anaknya nantinya. Nah, dalam pandangan filosofis kami bahwa ketika misalnya dipotongkan kerbau cuma satu, ilmunya itu akan putus, tidak akan berlanjut pada keturunannya sesuai dengan filosofis yang ada di daerah kami, sehingga misalnya seorang pendeta ini